Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani wa syukur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam hal yang dilarang dalam syariat. Pada bab ini membahas bab tahrimi tasyabbuh rijal bin nisa, bab tentang pengharaman lelaki meniru wanita, wa tasyabbuh bin nisa rijal, dan juga larangan wanita meniru lelaki fi libasin, dalam pakaian, wa harakatin, dan dalam gerakan gerak-gerik tidak tanduk, wa ghairi dzalik, dan perkara-perkara yang lainnya. Imam Al-Bukhari yang membawakan beberapa hadis, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal. Rasulullah melaknat al-mukhannathin, yaitu bencong dari kalangan lelaki yang meniru wanita, wal mutarajjilah min an-nisa, dan wanita yang meniru apa? Kalau laki-laki meniru wanita siapa? Banci. Kalau perempuan meniru laki-laki itu bencong, atau sama saja? Sama atau beda? Kalau saya kalau laki-laki ikut perempuan meniru siapa? Banci. Kalau perempuan ikut laki-laki siapa? Bukan bencong. Ya udah terserah, ibunya meniru laki-laki. Tapi riwayat ini menurut yang lain, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina min ar-rijal bin nisa. Rasulullah melaknat para lelaki yang bertasyabuh meniru wanita, wal mutasyabbihati minan nisa rijal, dan para wanita yang meniru lelaki. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini salah satu larangan dari Nabi SAW tentang al-mukhanathin. Al-mukhanathin menjadi bencong, dari bahasa Arab, dari kalimat al-fanaf atau al-fanif, di mana maknanya takasur wa tafanni, maksudnya gemulai, lemah lembut ya. Al-mukhannath, yaitu para al-mukhannathi, para bencong atau mukhannathun, bahasa Arab daripada al-fanaf, yang mana adalah gemulai. Rasulullah melarang para lelaki gemulai, yang gemulai itu meniru wanita. Dia gemulai karena meniru wanita. Sebaliknya mutarajjil, yaitu wanita yang laki-laki, wanita yang laki-laki. Yang bersifat seperti ini ada bawaan. Dari sananya dia sudah seperti itu gemulai, atau wanita dari sananya sudah tomboy, maka seperti itu Imam Nawawi dan juga ajaran Imam Allah, bosnya dia tidak berdosa karena dari sananya. Cuma kalau dia mampu untuk merubah, dirinya dengan berusaha, maka wajib baginya untuk berusaha semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Dia tidak boleh biarkan dirinya mulai bencong atau wanita tomboy seperti lelaki. Dia harus berusaha. Karena Imam Hajar menafsirkan tentang perkataan yang Nawawi yang mengatakan tidak mengapa seakan-akan tidak mengapa masalah mutlak, maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar tidak mengapa jika dia sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya, karena Rasulullah melarang wanita yang tomboy demikian, dan lagi yang gemulai bencong-bencongan, maka ini harus dia berusaha lawan. Kita bahwasanya seorang bisa menjadi laki menjadi wanita atau wanita menjadi laki-laki karena terkadang lingkungan bisa disebabkan oleh orang tuanya. Misalnya ada dua orang tua punya anak laki-laki semua, dia ingin punya anak perempuan, tapi dia nggak punya anak perempuan, maka dia biasa aja dengan baju perempuan, dia pakaikan konde, dia pakaikan ginju, dia karena dia ingin punya anak perempuan, maka dia biasa anak tersebut sejak kecil mengenal tentang hal wanita. Ini bisa jadi ke bawah. Ini misalnya lingkungan mempengaruhi. Bisa juga lingkungan mempengaruhi, misalnya ini anak
6 bersaudara, 5-nya semua perempuan. Kemudian dia ada bungsu laki-laki. Hingga dia selalu bergaul dengan kakak-kakaknya yang perempuan, sehingga dia di situ mainnya boneka, mainnya masak-masakan. Maka tanpa terasa dia bersifat kewanita-wanita karena dia untuk lingkungan kakak-kakaknya. Sebenarnya tidak ada niat nakal sama sekali, tidak ada niat untuk melanggar keberitahuan, tapi dibawa dengan apa? Lingkungan. Maka ketika dia sudah besar, maka kadang sifat wanita yang muncul dia gemulai dan seperti itu. Maka orang seperti ini tidak dikatakan dia berdosa karena dia terjadi tanpa dia sadari, tanpa dia kehendaki. Jadi bukan yang membuat dia terbentuk seperti itu. Tapi dia tidak boleh pasrah. Dia harus berusaha. Karena Rasulullah melarang lelaki yang gemulai, melarang wanita yang laki-laki. Maka dia harus berusaha merubah. Ya, bisa dengan berbagai macam cara seperti itu. Ikut kegiatan laki-lakian, seperti olahraga, seperti karate, bela diri, atau apa kayak menunjukkan laki-lakian ya. Jika dia berusaha tidak bicara lagi mulai bicara dengan tegas, mulai dia latih semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Jika ternyata tidak bisa, karena ada sudah tidak bisa lagi berubah, maka seperti ini tidak berdosa. Insya Allah berfirman tentang Allah masalah bertakwalah semampunya. Tapi yang disepakati oleh para ulama tercela adalah jika dia sengaja untuk bisa bersifat dengan sifat lawan jenisnya, seperti laki kemudian sengaja ditiru wanita dalam segala hal apapun. Misalnya dia sengaja pakai baju yang merupakan baju khusus wanita. Dia bergerak dengan gerakan-gerakan wanita. Ini bisa boleh-bolehnya. Jadi itu gerakan wanita. Cara bicaranya dilengkapkan seperti cara bicara apa? Wanita. Dia sengaja. Seperti itu. Pakai celana model wanita, berhias seperti wanita, dia pakai antik, dia pakai apalagi kalung bukan berarti dia bisa pegang, perempuan yang bisa pakai apa? Kalung, pakai gelang, berhias. Pakai lagi gelang haji oke, ada banyak gelang. Tapi kalau gelang berhias ini kebiasaan para wanita, maka dia sengaja berhias dengan kegiatan para wanita, maka dia telah terlaknat. Dia dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya wanita juga meniru lelaki, cara bicara seperti lelaki, kegiatan dirinya seperti lelaki, ya, dia membesarkan ototnya seperti lelaki, baik dari sisi cara bicara, pakaian, cara gestur tubuhnya dia meniru lelaki. Maka inilah yang dilaknat, dilaknat. Hadirin dan antara dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang adalah untuk menjaga kestabilan. Kalau kita dalam hubungan hewan dengan hewan, itu adalah ekosistem, ada predatornya yang dimakan. Kalau tidak berjalan maka akan kacau. Seperti dibutuhkan terkadang binatang berbisa untuk menjaga ekosistem. Ini kalau dirusak akan rusak kondisi alam yang baik. Ada suatu daerah tersebut itu menghasil kalau nggak salah buah pala, dan pala itu punya hama tertentu, saya lupa ulat atau apa hama tertentu. Yang makan hama tersebut adalah burung-burung tertentu. Burung-burung itu indah. Maka ditangkapi oleh masyarakat burung-burungnya. Akhirnya hama tersebut tidak ada yang tidak ada yang makan hama tersebut. Akhirnya pala jadi rusak. Akhirnya mereka tidak lagi jadi penghasil apa? Karena ada sesuatu ekosistem yang mereka beri oleh kesehatan hewan. Seperti yang dikatakan itu, saya ketemu dengan seorang pengurus hutan perusahaan sawit. Dia bilang ada hamanya kalau misalnya tikus, dan tikus menjadi maka kami terpaksa membeli ular kobra, cari ular kobra untuk menjaga ekosistem. Maka ada yang makan tikus tersebut. Di antara juga ada yang melihara burung hantu untuk memakan hama tersebut. Ekosistem kalau dihilangkan akan rusak alam. Besar nggak ada jabatan saya.
atau gimana? Demikian juga untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia harus ada laki-laki perempuan. Kalau laki-laki saja maka manusia akan punah. Kalau perempuan saja manusia juga akan punah. Kalau laki-laki tidak menjalankan fungsi sebagai laki-laki, perempuan tidak menjalankan fungsi sebagai perempuan, maka akan rusak dalam siapa butuh sosok yang gemulai untuk mengandung, untuk menyusui, untuk sabar mengurusi anak. Sosok gemulai itu sosok wanita. Dan butuh sosok yang tegas, yang keras, yang tangguh. Lelaki cari nafkah, cari nafkah dan sebagainya. Kalau sosok ini tidak terjaga maka rusak. Seandainya semua orang ternyata misalnya semua homo, maka manusia akan sirna. Semuanya homo. Yang tinggal monyet yang kali ini. Manusia sih nggak ada yang anak beranak, nggak ada yang tinggal. Karena fungsi laki-laki hilang, berubah jadi apa? Wanita. Tapi yang kita semua lesbi, nggak suka lagi, ini sama saja. Maka subhanallah, dari jauh-jauh hari syariat Islam sudah melarang hal tersebut. Terlarang seorang yang berusaha merubah dirinya ke wanita. Ini adalah hikmah. Yang kelima juga orang ini tidak puas dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes. Jadi dia tidak mau seperti dia sekarang, dia ingin merubah diri. Jadi terjadi bukan hanya ilmu berubah dengan operasi, berubah kemampuannya dan menyuntikkan hormon pada dirinya sehingga tadi laki-laki menjadi perempuan. Buat dadanya jadi besar, ya, suaranya dipahami jadi mulai, kemudian alat tindakan dihilangkan, dijadikan alat tindakan wanita dan demikian terjadi dan banyak rumah sakit luar negeri siap menjalankan operasi tersebut. Tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri saja terlarang, apalagi benar-benar berubah. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, syaitan berkata, wala amrannahum fala yuwayyiruna khalqallah. Sungguh aku benar-benar akan memerintahkan mereka dan mereka sungguh-sungguh akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan merubah fisik secara total, bahkan dalam sebagai hadis dari Rasulullah sallallahu al-wasirah wal mustawsirah, an-nabisah wal mutanabisah, kemudian al-falih wal mutafallijat, al-mughayyirat al-mughayyirat khalqallah. Karena Nabi SAW mengatakan al-washi wal mustawshi, wanita yang mentantau dan minta untuk ditantau. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wanita yang cukur alis dan wanita minta untuk dicukur alis. Kemudian juga Rasulullah mengatakan wanita yang menegakkan giginya untuk supaya terlihat cantik. Ingin cantik, al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ini sepertinya aja dianggap dalam syariat merubah ciptaan Allah. Apalagi kemudian melakukan operasi besar-besar sehingga kelamin dia berubah jadi kelamin, laki-laki menjadi wanita. Walhamdulillah, tapi ini bentuk mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti perintah iblis, dan itu yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan, wala amrannahum, sungguh aku akan perintahkan mereka, aku bisik-bisikkan, kasih syubhat atau syahwat, fala yuwayyiruna khalqallah, sehingga mereka berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua terlarang. Ini karenanya sejak dahulu Rasulullah SAW sudah melarang agar mencegah hal-hal yang tidak baik, merubah keseimbangan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga lelaki harus menjaga statusnya sebagai laki, dan wanita juga harus menjaga statusnya sebagai wanita. Oleh karenanya dalam riwayat dalam sebuah buku Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan jika seorang lelaki jika seorang lelaki kata Ibnu Taimiyah dalam fatwa, jika rajul al-mutasyabbih bin nisa yaktasibu min akhlaqihinna bihasabi tashabbuhihi hatta yufdi bihi al-amru ila takhannuthi al-mahab wa tamkin min nafsihi ka'annahu imra'ah. Kata Ibnu Taimiyah, seorang laki yang meniru wanita, maka dia akan mengambil akhlak wanita. Dia tidak bicara gayanya, dia tutur. Akhirnya dia ada akhlak wanita yang dia
ambil sedikit demi sedikit. Sejauh mana semakin dia meniru wanita, semakin banyak sifat wanita yang dia ambil. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dia jadi tahan seperti bencong. Lama-lama akhirnya dia membiarkan dirinya untuk digauli oleh lelaki. Padahal dia seorang lelaki. Dimulai dari dia tiru-tiru, cara gaya dia tiru-tiru, cara jalan dia tiru-tiru, baju dia tiru-tiru, hobi wanita yang dia lakukan, ya. Warnanya warna jingga, warna wanita yang dia sukai. Lama-lama sifat wanita maksud akhirnya dia memiliki akhlak wanita, akhirnya dia siap untuk digauli oleh wanita. Mereka kita dapati laki-laki yang memiliki sifat atau bencong-bencong, cemburunya seperti cemburu wanita, tapi fisiknya fisik lelaki. Maka kalau terjadi cemburu, mereka bisa cemburu sampai mutilasi sampai karena seperti wanita cemburu. Ya. Bukan kalau kita kan ada cemburu. Kalau perempuan cemburu dan cemburunya mungkin lebih dahsyat daripada wanita sehingga sampai pada tahap membunuh. Jadi masalahnya badan sangat gagah seperti Kopassus tapi hati dan wanita. Akhlak wanita maksud dalam peraganya dalam dirinya sehingga dia seperti itu. Jadi cemburu, kemudian masuk dalam sifatnya seperti sifat wanita. Kenapa? Karena dia dari sejauh mana dia itu sebelum dia akan berubah menjadi wanita. Maka Rasulullah melakukan hal tersebut untuk menjaga lelaki dengan status sebagai laki dan sebagai wanita. Hadis berikutnya, jadi tadi hadis Ibnu Abbas secara umum Rasulullah melaknat al-mukhannasin, yaitu wanita laki-laki yang jadi pembencong, yang jadi wanita dan mutawajjihah, wanita yang laki-laki. Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'ah. Rasulullah melaknat lelaki memakai pakaian dengan cara pakaian wanita. Libsah itu cara berpakaian wanita. Wal mar'ata talbisu libsata rajulin. Dan Rasulullah melaknat wanita memakai pakaian dengan cara pakaian apa? Dalam Abu Dawud, hadis Abu Dawud di isnad sahih dengan sanad yang sahih. Libsah itu wazan fi'lah yang menunjukkan al-hay'ah, itu maknanya memakai baju dengan cara pakai lelaki, wanita pakai baju dengan cara pakai lelaki, dan lelaki pakai baju seperti cara pakai perempuan. Ini adalah salah satu bentuk yang dilarang, tapi tadi Allah menjelaskan mencakup segala hal, bukan cuma pakaian saja, cara berbicara, cara berhias, seperti lelaki itu wanita, pakaian semua dilarang. Semua yang merupakan urusan wanita maka tidak boleh dilakukan oleh lelaki untuk menjaga status seorang laki sebagai seorang lelaki. Jadi baru yang dulu nggak boleh kemudian berubah jadi Islami, apalagi itu muslim berbuat lewat dan seterusnya. Baik, ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan al-mukhannath yaitu lelaki yang wanita atau wanita yang laki-lakian, maka ada beberapa hukum terkait dengan mereka ini. Pertama saya katakan bahwasanya orang yang seperti ini yang ke bencong-bencongan, maka ada dua. Pertama, memang dari sananya. Yang kedua, dia usaha. Kalau dari sananya dia bilang dia berusaha untuk menghilangkannya semaksimal mungkin yang dia mampu, dia tidak perlu sama sekali karena dia luar kehendaknya. Maka dia tidak terlarang dan tidak berdosa, tapi dia berusaha untuk merubah dirinya. Dan kita sebagai kakaknya, sebagai adiknya, sebagai orang tuanya berusaha. Ada tanda-tanda anak kita agak becok-becok, agak muda, kita suruh ikut karate. Ya, biar diberkelahi, biar dibully orang, biar dia muncul apa sifat laki-laki. Kalau kita lihat juga anak perempuan mulai seperti laki-laki, maka kita suruh dia belajar masa-masa main boneka, biar dia jadi perempuan. Kita harus berusaha sebelum semakin parah. Tapi dia tidak berusaha karena dia terbawa dengan lingkungan dan lain-lainnya. Dia tidak termasuk dia, maka dia tidak berusaha, tapi wajib bagi dia untuk memperbaiki diri semaksimal mungkin. Yang kedua, yang dia berusaha untuk menjadi seperti bersifat lawan jenis, makanya yang kelana dan bertingkat-tingkat. Ada yang dia mukhannath, bencong, ya. Dan dia
sekedar bencong, tapi tidak melakukan liwat, tidak melakukan homoseksual. Itu berbeda. Itu berbeda. Dua-duanya dosa besar, tetapi yang plus melakukan liwat itu lebih parah lagi, dosanya besar lagi. Sekedar memiliki orang betis maka terlaknat. Dan salah satu definisi dosa besar adalah dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan laknat maknanya adalah terjauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar seorang laki-laki dengan wanita atau wanita menilai gaya laki, maka dia terlaknat dosa besar. Kalau dia plus kemudian terjerumus dalam lesbi atau dalam liwat, maka dia terjerumus dengan dosa yang lebih besar lagi. Jadi besar lagi. Baik. Ada disebut dalam istilah fikih namanya al-funtha al-mushkil, yaitu seorang yang lahir kemudian dia terkadang tumbuh dua alat kemaluan. Dia ada alat vital wanita dan juga alat vital lelaki. Maka seperti ini ditubuhi sampai pada cenderung yang mana? Karena ketika dia besar tidak ada perubahan. Ini antara ujian yang membuktikan ada sebagian orang dibaca oleh para fuqaha, yaitu dia ada dibingung laki atau perempuan, maka ditubuhi. Maka jangan segera dilakukan operasi dengan menghilangkan kecenderungannya. Ini di mana dia misalnya alat vital lakinya dijadikan alat vital wanitanya, atau sebaliknya dari berbeda di mana dibiarkan alat vital lakinya. Karena terkadang ada mungkin sebelum ketika dewasa mengalami perubahan, ternyata yang satu lebih tumbuh, yang satu tidak tumbuh lagi, malah semakin tertutup misalnya. Maka harus ditubuhi. Baru sebelum harus untuk dilihat mana yang lebih kecenderungan para ahli medis yang lebih paham. Namun kata para ulama, orang seperti ini ya tidak boleh jadi imam. Jadi imam khawatirnya dia perempuan. Fisik laki-laki tapi ternyata dia punya alat vital wanita dan belum jelas dia laki-laki atau perempuan karena belum dilakukan hukum terakhir. Maka dia tidak boleh jadikan imam karena dikhawatirkan ternyata dia seorang apa? Wanita. Kalau wanita tidak sah menjadi imam. Ini contoh ada hukum yang berlaku kepada dia. Sama kalau ragu maka dia juga mungkin jangan sholat berjamaah karena khawatir masukkan ke jamaah perempuan ternyata dia laki-laki. Bahaya. Atau ternyata masukkan ke jamaah laki-laki ternyata ngelirik laki-laki ternyata dia perempuan. Maka ini mungkin diperhatikan juga. Jadi dia punya hukum tertentu. Kalau sudah ternyata berjalan akhirnya bisa diketahui dia laki-laki, maka diusahakan dia jadi laki-laki yang benar, misalnya alat vital wanitanya ditutup atau diapain, kemudian yang lebih diperhatikan atau sebaliknya. Maka tidak mengapa misalnya dibantu dengan suntik hormon sehingga menunjukkan hormon laki-lakiannya atau hormon kewanitaannya jika memang hal tersebut dibutuhkan. Ya, kalau sudah jelas maka bisa dihukum laki atau wanita. Baik. Kemudian bencong ada dua model juga. Ada bencong yang meskipun dia penampilannya bencong tapi dia tertarik sama wanita. Ada bencong yang mungkin tidak tertarik sama sekali sama wanita. Tidak tertarik sama wanita. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi mukhannats. Rasulullah menemuiku dan ketika itu ada bencong bersamaku. Jadi bencong ini masuk ketemu wanita biasa. Dan wanita-wanita tidak pakai hijab. Fasami'ahu yaqul li Abdullah bin Umayyah, ya Abdullah, ternyata bencong ini ngomong sama Abdullah bin Umayyah. Rasulullah mendengar dia ngomong sama Abdullah bin Umayyah. Ya Abdullah, ara'aita in fatahallahu alaikumut ta'ifa godan fa alayka bibnati Ghailan. Wahai Abdullah bin Umayyah, kalau kalian berhasil menaklukkan kota Taif, mengalahkan orang-orang musyrikin, besok jangan lupa carilah putrinya Ghailan. Fa innaha tuqbil bi arba, karena ini Ghailan ini putrinya ini kalau jalan dari depan kelihatan 4 sisi. Wa tudbir bi thaman, kalau dia balik terlihat 8 sisi. Ini khilaf, apa maksudnya 4 sisi kalau balik terlihat 8 sisi. Tapi intinya dia bisa mensifati wanita. Berarti dia ada ketertarikan sama wanita. Maka Rasulullah SAW berkata, la yadkhulna haula'i alaikunna. Jangan lagi para wanita bencong laki-laki bencong ketemu kalian tidak boleh karena mereka bisa mensifati apa? Wanita. Maka bencong kalau tertarik kiri sama wanita maka tidak boleh, dia hukumnya laki. Tapi kalau ada bencong yang benar-benar tidak tertarik sama wanita, seperti kita pergi dari sananya yang seperti itu, ini bencong dari sananya, maka bencong seperti ini khilaf di kalangan para ulama, maka boleh ketemu wanita ataukah tidak boleh ketemu
wanita. Khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh karena Allah berfirman tabi'ina wa ulil irbati minal rijal aw tifli alladziina lam yahnu 'ala awsafin nisa. Allah jangan buka aurat kalian kecuali kepada para pengikut lagi ikuti namun tidak boleh ulil irbah, tidak punya hasrat kepada wanita. Sehingga sebenarnya mengatakan kalau kecuali sama sekali kita tidak punya hasrat sama wanita, jadi seperti perempuan maka tidak mengapa kalau bertemu dengan wanita karena dia bukan lelaki. Dalam mata tidak, hati-hati tidak boleh hukumnya selama dia fisiknya lelaki maka tetap aja lelaki, itu pendapat yang lebih hati-hati. Dan hukum orang yang bencong harusnya diasingkan. Orang yang bencong kemudian mulai menggoda maka mengganggu menggoda dan maka ini hanya diasingkan ya. Karena bisa menular, penyakit itu bisa menular. Namun sebenarnya saya katakan tidak mesti bencong melakukan perbuatan kaum Lut. Adapun kalau dia melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual, maka hukumnya tersendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi Lut, faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang mensodomi maupun yang disodomi. Jika dua-duanya ridha, Dan ini tentunya hukuman yang sangat keras. Ya. Dan para ulama juga khilaf bagaimana cara membunuhnya mereka ini. Ada yang mengatakan seperti hukum pezina, jika sudah pernah menikah maka dirajam, jika tidak maka cuma dicambuk. Ada yang mengatakan harus dibunuh, dibawa ke tempat yang paling tinggi kemudian dijatuhkan, dan macam-macam. Intinya hendaknya dibunuh. Ya. Dan subhanallah ternyata ini penyakit yang sangat mudah menular. Penyakit yang sangat mudah menular. Lelaki ketika di sodomi atau dilakukan hal yang buruk kepadanya, bisa dia kemudian kecanduan dan akhirnya dia pun menularkan kepada yang lain. Oleh karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Sodom, Allah mengatakan wal mu'tafikat. Itu negeri-negeri yang Allah balikkan. Dalam satu ayat Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa. Negeri yang kami balikkan, dalam ayat yang lain Allah menggunakan dengan plural wal mu'tafikat, yaitu negeri-negeri yang kami balikkan. Jadi dimulai di kota Sodom kemudian menular kepada beberapa negeri sampai 6 atau 8 negeri. Awalnya satu kota Sodom, tapi menular. Karena penyakit menular. Dan menakjubkan ketika sudah menular, maka para pelaku homoseks ini lebih suka berseks dengan sesama lelaki daripada dengan istrinya. Makanya innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Maka Nabi Lut menyampaikan, kalian bagaimana? Kalian meninggalkan para wanita kemudian kalian melakukan dengan sama lelaki. Sehingga mereka semua meninggalkan wanita mereka. Jadi tidak dikatakan mereka biseks, tapi mereka lebih cenderung kepada homoseks. Sehingga seluruh penduduk Sodom dan kota-kota sekitarnya semua meninggalkan para wanita karena mereka namanya maksiat dihiasi oleh syaitan, sehingga mereka lebih menemukan kelezatan jika sesama lelaki, sehingga mereka meninggalkan para wanita. Dan ini yang kemudian menular dan akhirnya wanita ditinggalkan. Ini terjadi. Betapa banyak orang lelaki normal, punya istri, punya anak, kemudian bergaul dengan pelaku seperti itu, kemudian berubah, istrinya ditinggal. Bukan dia katakan dia ACDC kata orang. Dia lebih cenderung kepada homoseks. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Jadi makanya sangat berbahaya. Berbahaya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan seorang wanita yang tahu bahwasanya calonnya adalah seorang homoseks, maka lebih parah daripada jika dia menikah dengan lelaki pezina, lebih parah. Jangan menikah dengan laki tersebut karena ya, dia pelaku homoseksual. Maka bencong yang melakukan perbuatan homoseks tentu ada aturannya tersendiri, berbeda dengan bencong yang tidak melakukan homoseksual. Tapi kalau orang bencong dalam hal dia niru-niru perempuan, kemudian dia nyembelih korban, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang benar bahwasanya selama dia masih muslim, maka boleh menyembelih hewan. Tentunya dijauhi lebih baik, karena jika dia fasik, pelaku dosa besar, maka jangan disuruh menyembelih. Tapi seandainya dia menyembelih
maka hukumnya adalah sah. Wallahu alam bishawab. Baik. Ini hukum terkait dengan lelaki yang meniru wanita atau wanita yang meniru laki-laki. Tapi ingat, para ulama juga membahas tidak boleh seorang kemudian menuduh orang tanpa bukti, seperti mengatakan wahai praktisi homoseks, nggak boleh. Ini berarti menuduh. Ini adalah hukumnya qadzaf, menuduh. Kalau tidak mendatangkan saksi, 4 orang yang melihat dia melakukan perbuatan tersebut, maka hendaknya dicambuk. Seperti menuduh orang pezina, wahai pezina, wahai wahai lonte, misalnya menuduh orang wahai lonte, wahai pezina. Ini tuduhan. Dalam hukum Islam nggak boleh. Kalau dia tidak, meskipun mungkin wanita nakal, tapi kalau sudah mengatakan wahai pezina, wahai lonte, wahai misalnya, nah ini dia harus datangkan. Kalau dia lapor ke mahkamah syariah, maka penuduh harus mendatangkan 4 saksi yang melihat terjadinya penetrasi hubungan intim atau perbuatan zina tersebut. Jika ternyata dia tidak bisa mendatangkan 4 orang melihat terjadinya penetrasi, terjadinya zina tersebut, maka yang menuduh ini dicambuk. Adapun dia cuma pakai CCTV, adapun dia cuma pakai penelitian medis, tidak diakui dalam syariat. Harus lihat langsung, 4 lelaki lihat langsung, terjadi penetrasi baru kemudian dihukum. Jika dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat hal tersebut, maka dia yang dicambuk. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, 2 golongan penghuni neraka jahanam yang aku belum melihat mereka, 2 golongan ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu suatu kaum yang jenis pertama, suatu kaum yang mereka membawa cemeti, cambuk seperti ekor sapi, itu cambuknya seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, kemudian mereka menggunakan cambuk tersebut untuk menyiksa, memukul orang-orang. Golongan kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilat, yang mencondongkan dan condong. Nanti kita bahas. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta al-bukht. Al-bukht itu jenis unta tertentu yang besar, yang punuknya besar. Al-ma'ilah yang lenggok ya, yang miring. La yadkhulnal jannah, wanita-wanita seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, dan sungguhnya aroma surga, wanginya surga, la yujadu min masirati kadza wa kadza, tercium dari jarak jauh sekian dan sekian. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya berusaha mencari penjelasan para ulama kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab larangan bertasyabuh lelaki dengan wanita atau wanita dengan lelaki, tapi saya tidak menemukan penjelasan mereka. Seandainya dibawakan hadis ini tentang larangan bertabarruj, pas. Tapi hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab larangan lelaki meniru wanita dan wanita meniru lelaki. Saya berusaha mencari apa sebabnya hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Tentu ada sebabnya. Wallahu alam, apakah Imam Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya akan datang suatu zaman di mana wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Di antara tafsiran para ulama, pakaian tapi telanjang adalah pakaian mereka minim dan lebih banyak aurat yang terbuka. Dan itu salah satu kebiasaan lelaki. Lelaki biasa pakaian tidak perhatian sehingga terlihat betisnya, terlihat lengannya. Apalagi zaman dulu lelaki hanya pakai izar dan rida, sarung dan rida, sehingga namanya rida. Itulah cara berpakaian cara berpakaian lelaki. Nah, akan ada satu zaman yang wanita seperti itu, pakai pakaian kainnya sedikit, sehingga seperti lelaki yang pakai rida. Mungkin dari sisi sini, wallahu alam bisawab. Saya berusaha cari, saya belum dapatkan penjelasan ulama. Mungkin suatu saat saya akan dapat. Apakah maksud Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini bahwasanya wanita yang berpakaian tapi telanjang itu sebenarnya meniru-niru lelaki. Karena lelaki yang biasanya pakai baju itu yang masih kelihatan betisnya, lengannya, terlihat mungkin pinggangnya, biasa lelaki. Apalagi zaman dahulu, ya, pakaian mereka cuma sedikit, bahkan ada pembahasan bolehkah sholat dengan satu kain saja. Karena kainnya dilinting sekaligus untuk selendang, sekaligus untuk sarung. Sampai dibahas oleh para ulama karena sedikitnya pakaian ketika itu. Dan sampai sekarang laki yang biasa pakai pakaian yang mungkin terlihat betis, terlihat lengan, pakai kaos dalam, itu biasa. Ya. Nah, biasanya laki seperti itu. Ini sekarang sebaliknya, wanita yang seperti itu. Wanita yang seperti itu, pakaian dengan terbuka sana sini sehingga dikatakan berpakaian tapi telanjang.
Tapi kita bahas hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal gaib di kemudian hari yang di zaman beliau belum melihat. Beliau belum melihat dua kelompok tersebut. Namun kata Nabi, dua kelompok ini penghuni neraka jahanam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua kelompok ini melakukan dosa besar karena divonis masuk neraka jahanam. Kelompok yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, kemudian untuk mukul-mukulin orang, ya. Di zaman kemudian banyak, yaitu misalnya polisi-polisi di zaman tersebut yang kemudian mengumpulin manusia kemudian cambuk ya di depan masyarakat, ya. Atau orang-orang yang mengikuti hakim-hakim yang zalim kemudian memukulin masyarakat, dicambuk sampai tersiksa. Ya, zaman sekarang lebih daripada itu, ditembakin, ya, dihina dan macam-macam, ya. Seperti yang kita lihat kasus kemarin, seorang dari Suriah pengikut Bashar Assad yang ketangkap, yang dia pernah membunuhi suatu kota, orang-orang suruh lari kemudian ditembakin, kemudian ada yang shooting, akhirnya ketangkap, ya. Akhirnya ketangkap, perbuatan sekian tahun lalu dia kerjakan, akhirnya dia tertangkap, ya. Ya, dengan menyiksa orang, bukan cuma dicambuk, bahkan ditembakin, dan sambil senang-senang dia nembakin orang, lari ditembakin. Satu lagi ketangkap yang mengatakan menyiksa orang, suruh siapa saya, bilang saya Tuhanmu. Orang yang maksa dulu bilang saya Tuhanmu, ana rabbuk, saya Tuhanmu, sekarang juga ketangkap. Ngeri-ngeri dulu, ya. Maksudnya di luar daripada hayalan kita. Ada orang sesadis begitu, akhirnya ketangkap sekarang. Setelah Bashar Assad kabur, sebagian mereka kabur ke Libanon, kemana, akhirnya ketika Libanon terjadi perang sama ya, Israel, maka sebagian mereka kembali, akhirnya ketangkap di Suriah. Maksud saya, sekarang orang lebih sadis daripada yang dulu, ya. Rasulullah menyebutkan ini, maksudnya orang yang hobi menyiksa, di antara hobi menyiksa dengan menggunakan apa? Cambuk. Menggunakan cambuk, ya. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah disiksa dengan apa? Cambuk. Imam Ahmad dihadirkan, didatangkan Al-Gojo, kemudian menghantam Imam Ahmad. Pukul sekuatnya, sampai 3 pukulan pingsan. Saking kuatnya pukulan menghantam Imam Ahmad, disiksa. Sampai ada satu pukulan kemudian membuat daging Imam Ahmad lepas. Saking apa? Saking kuatnya Al-Gojo tersebut ketika menghantam manusia. Itu ada di zaman Imam Ahmad, ada Imam Ahmad disiksa dengan orang-orang model seperti ini yang menggunakan cemeti atau cambuk untuk menyiksa manusia. Tapi di zaman Nabi belum ada, Rasulullah belum lihat. Tapi Rasulullah bilang akan ada. Dan ini terjadi di zaman Imam Ahmad sudah ada, apalagi zaman sekarang dengan cara-cara yang lebih sadis. Yang kedua, yang jadi perhatian kita adalah wanita nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maknanya berpakaian tapi telanjang? Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama yang dipilih adalah berpakaian tapi lebih banyak yang terbuka. Pakaiannya kekecilan. Dia umurnya 20, dia 30, dia beli baju umur anak 5 tahun, sehingga akhirnya kekecilan. Karena kekecilan sehingga banyak yang terbuka, lengannya kelihatan, sebagian dadanya kelihatan, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan. Maka ini sebenarnya berpakaian tapi telanjang. Ini banyak model wanita seperti ini, banyak. Ini satu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, berpakaian tapi telanjang, maknanya adalah berpakaian tapi tembus pandang, sehingga pakaian tersebut meskipun menutupi seluruh tubuh tapi tipis, sehingga terlihat apa yang dibalik pakaian tersebut. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran berikutnya yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang, yaitu berpakaian nutup aurat tetapi ketat, sehingga lekukan tubuhnya semua terlihat. Stalaktit sama stalagmit semuanya apa? Kelihatan. Maka meskipun berpakaian tapi kelihatan. Dan ini ada sekarang model jilbab seperti ini yang ketat, sehingga saya pernah lihat depan saya pergi ke restoran, ada perempuan pakaiannya subhanallah seperti yang disebut dalam hadis ini, berpakaian menutup aurat, semua tertutup semua, tapi benar-benar ketat. Mudah-mudahan enggak jadi mode, ya. Sempat ada mode seperti itu sehingga wanita banyak yang suka pakai, justru semakin terlihat, dan ini mengerikan jilbab seperti ini. Jilbab tapi menggoda. Yang jilbab tujuannya agar tidak menggoda, malah justru menggoda. Malah justru menggoda, sehingga meskipun itu tapi menunjukkan lakukan tubuh, ya. Ini tafsiran yang terkait dengan jenis pakaian. Ini tafsiran, salah satu tafsiran
Tafsiran ada lagi tafsiran yang lain yang dimaksud dengan kasiyatun ariyat, dia berpakaian pakai jilbab tapi enggak punya agama. Jilbab, cadar tapi enggak ada agamanya. Dan ada zaman sekarang seperti itu, ada ya. Sepertinya rajin ibadah tapi tontonnya enggak benar, berhubungan dengan lelaki, kemudian konsumsi hal-hal yang haram, tapi kalau keluar jilbab. Jilbab mungkin pakai cadar mungkin, tapi ternyata agamanya kosong. Ini salah satu tafsiran. Kasiyatun ariyat, berpakaian syar'i tapi agamanya kosong. Maka ini juga tercela seorang wanita ketika berpakaian syar'i, dia harusnya selain berpakaian syar'i dia juga berakhlak yang syar'i. Tetapi kebanyakan ulama menafsirkan kasiyatun ariyat tadi berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup seluruh auratnya. Inilah yang mungkin wallahu alam dibawakan Imam Nawawi mengenai tasyabbuh wanita kepada lelaki. Wanita yang menurut laki itu karena laki yang biasanya pakai pakaiannya ngasal, yang penting menutup pusar sampai lutut. Adapun wanita pakaian tidak boleh ngasal, dia harus pakai jelas yang benar menutup ya, sesuai dengan syariat. Makanya Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wanita bertabarruj. Tabarruj tampil sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu suka tampil menampilkan sebagian aurat mereka. Maka tujuan pakai jilbab, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Allah suruh pakai jilbab supaya apa? Supaya dikenal ini wanita-wanita solehah, maka tidak diganggu. Jadi tujuan orang pakai jilbab supaya orang segan. Dzalika adna ayyurafna. Apa jilbab kata Allah? Adna ayyurafna, agar mudah dikenal sebagai wanita solehah, fala yu'dzain, maka tidak diganggu. Seorang seharusnya kalau lihat orang pakai jilbab, orang itu segan, itu jilbab wanita solehah. Bukan sebaliknya, sekarang pakai jilbab supaya digoda. Maka jilbabnya sekarang model macam-macam. Jilbab ada kupu-kupunya terbang begini. Jilbab yang macam-macam justru semakin menggoda lelaki. Jilbab yang warnanya mencolok sehingga orang lihat langsung tertarik. Jilbab yang tadi sempit, ketat. Ya, ini semua jilbab yang tidak menunaikan tujuan jilbab. Seharusnya pakai jilbab supaya tidak digoda, ini malah menarik untuk digoda. Maka saya ingatkan para wanita, gunakan jilbab dengan tujuan syar'inya. Bukan jilbab malah pingin pamer, pingin tampil-tampil. Wanita yang terbaik di rumah. Wanita yang sering tampil di rumah itu wanita tidak bahagia. Wanita yang sering keluar dari rumah tampil-tampil, wanita tidak bahagia sehingga dia cari perhatian orang, dia narsis. Tapi kalau dia bahagia di rumah, dia ngapain tampil-tampil? Di rumah aman dengan suami, anak-anak, dia bahagia. Tidak perlu tampil, tidak perlu untuk dapat like dari teman-temannya, nggak perlu. Tapi kalau dia sudah mulai suka keluar, pingin tampil, pingin foto, pingin ini, selalu, apalagi jilbabnya macam-macam, maka ini biasanya wanita tidak bahagia. Ini wanita narsis. Ya. Taib, kemudian kata, sudah azan belum? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Taib, kata Nabi SAW, mumilat, ma'ilat. Ma'ilat maknanya dia berlenggak-lenggok. Ada yang mengatakan ma'ilat aniddin, yaitu dia condong, itu jauh dari agama. Karena pakaiannya modelnya seperti itu. Ma'ilat, ada yang mengatakan ma'ilat, dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara dalilnya Rasulullah berkata, ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Al-bukhti adalah jenis onta yang besar tubuhnya dan punya punuk yang tinggi. Dan yang kata Nabi seperti punuk onta yang miring ya. Sehingga wanita ini ditafsirkan, wanita tersebut dia buat konde kemudian taruh di atas kepalanya, kemudian dia tutup dengan jilbab sehingga goyang-goyang kondeknya. Azan aja dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan sifat mereka adalah ma'ilat. Tadi saya katakan ma'ilat aniddin, itu jauh dari agama. Atau ma'ilat karena cara berjalannya berlenggak-lenggok sehingga menarik perhatian. Dan kita katakan khususnya tujuan berjilbab adalah agar tidak diganggu, agar dikenal sebagai wanita soleha yang baik-baik, bukan malah untuk menarik perhatian para lelaki. Maka semua jilbab yang menghilangkan fungsi jilbab, justru ingin menarik perhatian lelaki, itu jilbab yang salah. Jilbab yang salah. Jilbab harus menjalankan fungsinya sebagai jilbab sehingga orang kenal, orang segan ketika lihat ada wanita yang berjilbab yang syar'i. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, makanya Rasulullah mengatakan seperti punuk onta yang miring sehingga menjadi perhatian. Ada yang mengatakan yaitu wanita mengumpulkan rambutnya, menyanggul rambutnya di atas, kemudian
ditutup dengan jilbab sehingga rambutnya jadi terlihat, menarik perhatian. Menarik apa? Perhatian, menarik perhatian. Maka ini juga menguatkan bahwasanya jilbab bukan untuk menarik perhatian para lelaki, ya. Kalau jilbab terlalu menarik perhatian, ini keluar daripada fungsi jilbab. Kemudian Rasulullah mengatakan mumilat. Mumilat yaitu mencondongkan. Maka di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mencondongkan yaitu menjadikan wanita lain mengikutinya. Menjadikan atau mengajari cara seperti ini. Namanya para wanita suka dengan mode tertentu. Ketika ada wanita muncul dengan mode jilbab tapi menarik, wanita suka dengan sesuatu yang indah sehingga diikuti-ikuti. Padahal itu jilbab tidak syar'i. Sehingga mumilat yaitu mencondongkan para wanita lain untuk meniru-nirunya sehingga dia jadi contoh, jadi teladan bagi wanita-wanita dalam maksiat. Ada yang mengatakan mumilat yaitu mencondongkan hati para lelaki. Karena dengan penampilan seperti itu, rambutnya tinggi jadi pusat perhatian sehingga banyak lelaki yang hatinya jatuh kepada mereka. Maka ini semua menghilangkan fungsi jilbab, ya. Maka nasihat kepada para wanita untuk tetap menjaga jilbab syar'i yang penuh dengan rasa malu dan dihormati, ya. Jangan terpedaya dengan wanita yang kemudian keluar ingin tampil, ingin terlihat. Mereka semua wanita yang kurang bahagia, wanita yang kurang apa? Bahagia, yang narsis, ingin dipuji oleh orang-orang lain, ya, ingin jadi pusat perhatian, menampilkan kecantikannya. Maka itu bukan sifat wanita-wanita solehah yang berjilbab, yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Ini ancaman. Dan tadi di awal Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar, mereka penghuni neraka. Rasulullah sudah bilang di awal penghuni neraka, di akhir Rasulullah tekankan mereka tidak masuk surga. Menunjukkan bahwasanya wanita yang buka aurat untuk pamer auratnya, maka ini dosa besar. Maka wanita-wanita seperti itu hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sebagian wanita yang kemudian terlihat auratnya, kemudian tampil di media dilihat oleh mungkin jutaan orang, ya, menimbulkan syahwat para lelaki, maka ini dosanya dosa besar. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak dosanya. Karena efek dari maksiat tersebut semakin besar, maka semakin besar pula dosa yang akan dia dapatkan. Ya. Wala yajidna rihaha, bahkan lebih parah, bukan tidak hanya masuk surga. Rasulullah mengatakan wala yajidna rihaha, bahkan dia tidak cium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza kadza. Padahal aroma surga tercium dari jarak yang sangat jauh, ya. Maksudnya jangankan masuk, cium aromanya aja enggak cium. Berarti benar-benar dijauhkan dari surga. Kalau dekat dengan surga kan meskipun belum masuk sudah tercium apa? Aromanya, sudah semangat. Saya sering sampaikan ibarat kalau kita ke Masjid Nabawi musim panas, belum sampai ke pintu Masjid Nabawi, mungkin baru jarak 30 meter sudah merasakan AC. Wah, semakin semangat untuk masuk masjid. Karena musim panas, jarak 30 meter sudah ngerasain apa? AC. Demikian orang-orang kalau menuju surga, dari arah jauh mereka sudah cium aroma surga, sehingga mereka semakin semangat. Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa, sehingga semakin semangat dan semangat masuk. Tapi kalau bau aroma surga saja tidak cium, berarti dijauhkan. Yang didekatkan apa? Neraka apa? Jahannam. Bukan didekatkan, digiring kepada neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Maka ini ancaman yang keras dari Nabi SAW kepada para wanita yang merupakan penghuni neraka Jahannam. Maka kita sebagai para laki yang memegang qawamah, kendali dalam rumah tangga, namanya qawamah itu kendali, perhatian terhadap keluarga kita, ya, semaksimal mungkin. Tentunya terkadang di luar kemampuan kita, ya. Tapi kita berusaha nasihati dengan cara yang bijak. Di zaman sekarang ujian banyak di sana sini, ya. Kita nasihati istri kita, nasihati putri kita, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Agar kalau kita dihisab oleh Allah, kita terbebas dari tuntutan, karena kita sudah menasihat. Jangan menggampangkan hal-hal seperti ini. Taib, ini wallahu alam saya katakan tadi, apa munasabah atau keterkaitan hadis ini dengan judul bab, wallahu alam, karena mungkin Imam Nawawi mengatakan wanita yang tidak perhatian sama pakaiannya itu seperti lelaki yang kalau jalan cuek aja, terlihat lututnya, terlihat lengannya, itu lelaki seperti itu biasa. Adapun perempuan harusnya tidak demikian, harusnya berusaha memperhatikan penampilannya. Terakhir pembahasan bagaimana dengan orang yang sudah melakukan operasi perubahan kelamin, ya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi apa? Lelaki. Bagaimana statusnya? Sekarang dia tadinya laki-laki, kemudian jadi apa? Perempuan.
suntik hormon sehingga dadanya ada. Kemudian alat vital laki sudah dihilangkan, kemudian dibuat alat vital apa? Wanita ya. Kemudian mungkin disuntik suaranya jadi apa? Kemayu ya. Sudah berubah namanya. Siapa namanya? Sari jadi berubah. Sari siapa? Sarifuddin asalnya. Jadi Sari. Jadi Sarifuddin ya. Udah berubah jadi suntik jadi suara halus ya. Bahkan lebih cantik daripada apa? Lelaki. Ada yang seperti lelaki tidak operasi, ada yang lebih parah di operasi. Udah operasi bagaimana hukumnya? Bagaimana sholatnya? Kalau sholat ke masjid ikut jamaah laki atau jamaah perempuan? Ini repot. Tapi semua maksiat pintu tobat masih terbuka. Jika dia bertobat pada Allah tentu masih terbuka. Dan tentunya kalau kembali operasi menjadi lelaki memang tidak gampang. Saya rasa apa bisa ya. Setelah alat vital lelakinya dihilangkan kemudian dikembalikan lagi, apa mungkin jika seorang bertobat melakukannya? Ya. Tapi kalau dia mampu melakukannya maka dia berusaha menjadi kembali normal sebagai apa? Lelaki. Kalau tidak mampu maka bertakwa semampunya. Kalau dia tawaf pakaian ihram atau repot. Sementara dia ada buah dadanya, ada semacam. Repot. Memang agak repot dibahas oleh para ulama, tapi dia adalah lelaki. Karena hanya fisik aja, sementara fungsi organ tubuhnya masih organ lelaki. Maka dia tidak haid, maka dia tidak punya rahim, dia tidak bisa mengandung, dia lelaki, tetap lelaki. Mau dirubah sana rubah sini, tetap aja lelaki. Tapi ini repot memang. Kalau dia pergi ke jamaah lelaki, waduh, semua lelaki tertarik. Ada cewek cantik sholat di samping, apalagi gemetar laki-laki. Lebih cantik daripada lelaki. Karena dioperasikan dirubah-rubah, bukan cuma tubuhnya aja, wajahnya pun dipercantik, diper ini. Allah musta'an, maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia terjebak dengan syahwat syaitaniyah, suka dengan sesama jenis, maka dia meminta kepada Allah, menangis agar bisa kembali normal, Dan ketika Nabi Lut alaihissalam mendatangi kaumnya, minta mereka untuk bertobat, berarti mungkin untuk bertobat atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Makanya dia suruh bertobat. Seandainya tidak mungkin bertobat, tidak perlu Nabi Lut nasihati mereka. Ketika Nabi Lut alaihissalam menasihati kaumnya, berarti mungkin mereka bertobat, cuma mereka tidak mau bertobat. Karena terjebak dengan kelezatan yang mereka tidak duga sebelumnya ada kelezatan seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka bertobat, harusnya bisa. Makanya saya waktu ke Bali, saya ketemu dengan sebagian teman. Dia punya kawan-kawan, ada yang 3 orang, tadinya praktisi homoseks, kemudian tobat, kemudian menikah, kemudian normal, hidup, punya anak, punya istri, alhamdulillah sampai sekarang masih demikian. Saya bilang sama dia, coba suruh temanmu itu nulis buku tentang bagaimana dia bertobat. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang dapat ujian seperti itu ya. Karena sebagian mereka terkadang bukan pilihan, tapi karena dikerjain, kasihan. Kerjain ya. Ada kawan subhanallah, anaknya pergi ke masjid, anaknya masih SMP, terus diculik sama orang. Diculik, berapa hari kemudian dikembalikan tapi sudah dikerjain. Akhirnya berubah, karena selama 3 hari dia dikerjain. Ini tidak mau tapi dipaksa. Kejam, akhirnya dia nggak normal. Dan nggak normal dia juga ya, jadi predator bisa juga ya. Oleh karenanya ada sebagian orang diuji dengan ujian tersebut, terkadang bukan pilihannya, ataupun meskipun karena pilihannya, maka bertobat kepada Allah, hidup cuma sebentar, setelah itu kelezatan hilang, yang ada hanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah mengadab suatu kaum lebih parah seperti kaum Nabi Lut. Allah tidak pernah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk seperti sifat-sifat kaum Nabi Lut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Ini pertanyaan. Saya pernah lihat berita di media sosial kalau Indonesia peringkat kelima LGBT. Apakah di Indonesia ini bisa mendapatkan hukuman seperti kaum Nabi Lut? Insyaallah enggak lah, insyaallah. Kita masih banyak yang menasihati ya. Ada kemungkinan, ada juga mencegah kemungkinan. Di antara hal untuk menghalangi terjadinya azab adalah dengan mencegah kemungkaran ya. Ustaz, ada sebuah hadis Bukhari Muslim, sekelompok sahabat Rasulullah pernah safar dan meruqyah seorang petinggi di suatu kampung Arab dengan minta upah seekor kambing. Ketika diceritakan ke Rasulullah SAW mengatakan, ambil kambing tersebut dan berikan sepotong untukku. Jadi Imam Nawawi membawa bab mengenai hadis dalam Sahih Muslim tentang boleh mengambil upah dari ruqyah dengan Al-Quran atau zikir.
Pertanyaan apakah berarti diperbolehkan untuk mendatangi kajian berbayar di tempat yang bagus dan nyaman? Kalau kita lihat kisah ini, kisah sahabat yang tadinya minta dhiyafah, minta hak untuk dhiyafah. Karena dalam Islam ada kalau orang kita bertamu berjalan suatu kampung, kita berhak untuk dijamu. Sesama muslim berhak untuk apa? Dijamu. Namun mereka tidak mau menjamu para sahabat. Ternyata ada di antara mereka yang sakit, maka sahabat ini karena tidak dijamu, maka mereka bilang, udah kalau mau tapi harus bayar apa? Kambing. Ya, seperti menghukum. Akhirnya diruqyah dan sembuh, akhirnya dikasih kambing. Sebenarnya lama memahami ini adalah, maksudnya dalil ini tidak pas, karena ini bukan dalam pengajaran Al-Quran, tapi mbab tadawi, mengobati. Mengobati dengan ruqyah, mengobati dengan zikir, maka karena ini mengobati dan dia sembuh, boleh ngambil apa? Upah. Tentunya yang terbaik tidak perlu seperti itu. Adapun dakwah hukum asal tidak mengambil upah, dan itulah sifat para rasul. Ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian. Ya. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kalian, pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Sahih Yasin ketika para rasul 3 orang mau dirajam oleh kaumnya, maka dia datang, dia mengingatkan kepada kaumnya, dia berkata, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah kepada kalian tidak minta upah dari kalian. Dan itulah sifat para rasul dan para sifat salihin. Meskipun ada khilaf boleh ambil upah atau tidak, terutama misalnya dia tidak punya penghasilan, kemudian dia fokus misalnya dalam pembahasan-pembahasan tertentu yang harus fokuskan energinya untuk bisa menulis suatu buku dan yang lainnya, maka mungkin dalam kondisi begitu dia boleh mengambil. Apalagi negara tidak memberikan upah kepada mereka. Seperti Arab Saudi, negara kasih upah. Dosen-dosen dikasih, sehingga mereka bisa fokus untuk mensumbangsikan diri mereka untuk apa? Agama. Ya. Maksud saya kalau seorang mungkin dalam kondisi tertentu, dia tidak punya penghasilan sehingga dia minta upah, ya bolehlah. Tapi kalau sudah kaya, sudah punya duit, kemudian mengambil, ya bukan sunnah Nabi SAW. Itu bukan perkara yang dianjurkan. Dianjurkan Nabi SAW adalah berdakwah. Kalau Rasulullah butuh bantuan, dia berbicara kepada orang-orang kaya. Dan dakwah kita dari dulu seperti itu. Dari dulu kan kerjasama antara para ustadz dengan para donatur. Sehingga orang-orang mana-mana bisa ngaji, mau kaya, mau miskin silakan ngaji. Dan biasakan mereka ngaji di masjid. Ya. Bukan berarti tidak boleh ngaji tempat, boleh. Tapi ketika sudah terbiasa dengan begitu, kadang-kadang mereka sudah tidak nyaman lagi untuk di masjid. Yang lebih parah kalau dikasih level, semakin banyak uang semakin dekat dengan apa? Ustadz. Ini jelas tidak ada sunnahnya sama sekali. Ini adalah menghinakan ilmu. Menghinakan apa? Ilmu. Sehingga yang punya duit yang dekat dengan apa? Ustadz. Yang 2.500.000 di depan, ustadznya kelihatan kinclong. Yang jauh 600 remang-remang ustadznya. Maka saya rasa itu adalah berlawan dengan adab. Berlawan dengan apa? Adab. Kalaupun harus menarik uang, maka rata semua, tidak perlu bikin level-level agar apalagi kalau mungkin dalam rangka untuk buku, untuk apa ya. Tapi ya seorang tidak menjadikan sebagai proyek untuk apa? Lagi dengan sekedar dakwah. Ya, kalau mungkin sekolah atau travel itu kan adalah pelayanan lain. Adapun ngaji bayar ini tidak mengikuti tradisi para ulama kita dan para ustadz-ustadz kita. Yang sudah berjalan dari dulu kerjasama antara ustadz dengan apa? Donatur. Ya, donatur yang menyediakan. Alhamdulillah. Seperti Rasulullah dulu nyuruh Abu Bakar, nyuruh Utsman bin Affan, menyuruh sahabat-sahabat yang kaya. Terus dia pernah narikin duit dari orang miskin. Apalagi miskin. Kalau kita salafi lebih banyak mana? Kaya atau miskin? Lebih banyak miskin ya. Jadi kalau yang bayar ya orangnya itu aja, orang itu aja. Misalnya yang miskin bayar pakai apa? 2.500.000 bayar dari mana? Belum lagi 2.500.000 nanti bisa makan malam sama ustadznya. Kemudian dihadirkan artis di sampingnya. Saya rasa kalau kita bicara jujur, seorang dai tentu ini tidak pas seperti ini. Apa marwah ilmu tidak ada seperti ini. Kita diatur oleh orang kaya. Ya. Orang kaya ikut kita ya sudah dakwah bayar kasih orang miskin. Bukan malah sebaliknya. Adapun hadis ini tidak pas karena hadis terkait dengan tadawi, mengobati. Ya, kalau berobat silakan. Karena dia mengobati, kalau nggak sembuh nggak bayar dong. Ini karena sembuh dibayar diambil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.